Untuk karung-karungnya ini banyak juga tuh kan ya. Jadi kayak karpet, selimut itu ada di sini. Dan di sini juga YouTubers tersebut memperlihatkan nih. Pengungsi, mereka udah mulai, tunggu dulu. Iya. Kayak Australia nggak mau. Iya. Apalagi kalau misalnya udah berbau-bau Islam, mereka udah nggak mau gitu. Siap. Saya katakan, ini gimana sih? Oke Sobat Netizen, di kesempatan video kali ini kita akan melihat seperti apa bantuan yang diberikan oleh PMI yang dikirimkan untuk orang-orang Rohingya yang berada di Aceh. Di kesempatan video kali ini juga kita akan melihat seperti apa penjelasan dari Prof. Hikmanto soal orang-orang Rohingya yang mencari pekerjaannya ini ke Malaysia. Kira-kira orang Rohingya ini kerjanya itu sebagai apa di Malaysia? Karena kan mereka isunya ini dijanjikan dengan upah yang sangat besar. Kira-kira apa sih kerjanya gitu ya? Oke, untuk yang pertama di video kali ini kita akan melihat nih, ada PMI yang mengirim bantuan. Jadi ini bersumber dari salah satu YouTubers ekspedisi juga ya. Di sini ada pengiriman barang-barang gitu ya untuk kebutuhan orang-orang Rohingya. Ya, jadi ini yang dikotakin itu ya, pakai kayak Tupperware yang transparan itu isinya kayak sabun gitu ya, pembalut buat wanita, kemudian juga kayak sabun, kemudian ada juga kayak pengharum ruangan buat di kamar mandi. Seperti itulah ya kira-kira yang ada di Tupperware yang transparan tersebut. Kemudian untuk karung-karungnya ini banyak juga tuh kan ya, jadi kayak karpet, selimut itu ada di sini. Dan di sini juga YouTubers tersebut memperlihatkan nih. Palang Merah Indonesia. Ya, jadi ini adalah nota pengirimannya. Jadi ini truknya itu bukan dari PMI ya. Sepertinya PMI juga menyewa truk ekspedisi lagi gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat di gudang PMI itu banyak banget ya isinya. Dan ini yang dikirim-kirimkan seperti ini ya. Ada yang kayak pakaian gitu ya, yang digantung-gantung warna-warni. Dan ini banyak banget tuh luasnya. Kalau kita lihat itu di pinggir-pinggirnya banyak Tupperware yang transparan. Tetapi ini bukan berarti dikirim ke Rohingya semua ya. Tetapi ini memang gudang dari PMI sendiri untuk menyetok barang-barang. Nah, PMI sendiri memang dari tahun 2018 juga itu dikabarkan sering mengirim bantuan ke Myanmar, apalagi ini ke Aceh kan deket ya, masih sama-sama di Indonesia di wilayah yang tidak begitu berjauhan, apalagi ke Myanmar itu kemarin tahun 2018 juga kan sampai dikirim ke negara ya, antar negara itu dikirim, apalagi ini yang dekat-dekat gitu. Nah ini ya Tupperware yang transparan yang dimaksud tadi, dan ini sudah dikirimkan. Jadi yang ada di gudang tersebut tidak semua dikirim, tapi emang itu adalah gudangnya doang. Yang dikirim ini baru satu truk menggunakan truk ekspedisi kayaknya sih nyewa. Temuan dari Polda Aceh, mereka mengatakan bahwa mereka ini datangnya dari Cox's Bazar. Dan kenapa mereka bisa keluar? Itu ada dua hal. Pertama adalah security yang ada di camp ini itu tidak ketat. Ya mungkin juga ada oknum yang bermain duit, diduitin terus kemudian mereka bisa keluar. Lalu kemudian mungkin ada mafia untuk membawa mereka ke negara yang tanda kutip kayak ya Malaysia, mungkin Indonesia. Ya, makanya untuk sementara ditemukan oleh Polda Aceh, bukan apa yang saya katakan. Iya, kan? Ya pasti di sini mafianya ada di dalam negeri juga ya. Karena kan kemarin yang sudah ditetapkan kasus TPPO itu mereka ini mengirimkan bukti bahwa orang-orang Rohingya yang diselundupkan ke Indonesia itu sudah sampai gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar mengirimkan, tetapi juga ada yang menerimanya. Tetapi pastinya ada juga yang belum ketangkep sih. Nah, dan saya lihat ya pada tahun 2015 waktu itu udah kejadian, katanya juga sampai mundur 2009 juga ada. Mereka-mereka ini biasanya ada di apa? Bukan kapal yang besar. Kalau sekarang ini kapal besar.
yang bisa mengarungi laut gitu ya. Ini kapal-kapal yang kecil yang kena hantaman ombak pecah. Lalu orang-orang ini berpegangan pada kayu-kayu yang pecah itu. Sampailah mereka di Aceh, lalu kemudian nggak langsung ke daratan, ditemukan oleh nelayan-nelayan Aceh, lalu ya dibawa. Nah dibawa terus kemudian dibawa ke daratan oleh Pemda, kemudian dibuatkanlah penampungan. Tapi setelah beberapa lama akhirnya mereka banyak yang keluar. Soal penampungan yang banyak kabur ini, yang banyak keluar itu sudah dibahas sebelumnya oleh Prof. Hikmanto juga. Memang tahun 2015 itu ada 100-an orang lebih ya, yang mana mereka ini berinteraksi dengan masyarakat dan kemudian hilang begitu saja. Kalau sekarang kan ada beberapa ratus orang masuk, hilangnya mungkin ya kayak 11 orang gitu ya. Tapi ini semuanya hilang guys, entah kemana. Karena tidak seviral sekarang. Saya yakin mereka pasti punya KTP, kerja, dan lain sebagainya. Nah kerjanya salah satunya adalah dia berkirim surat ke kerabat-kerabatnya. Udah kamu datang aja ke Indonesia. Di sini lebih enak. Saya katakan gini ya, saya nggak setuju kalau disebut sebagai pengungsi. Karena sebagian besar, mungkin ada yang mengatakan bahwa saya ini pengungsi nih. Saya ada surat keterangan dari UNHCR, pegang ID-nya, bahwa ini saya pengungsi. Ya tapi kan kamu kan di penampungannya di Bangladesh, bukan di Indonesia. Di Indonesia ada Perpres 125 tahun 2016. Pasal 1 juga mengatakan gitu, pengungsi adalah mereka yang dipersekusi. Nah ini kan kita masih belum tahu apakah dipersekusi atau tidak. Nah kok bisa tiba-tiba dianggap sebagai pengungsi itu gimana ceritanya? Kita kalau seorang sarjana hukum, kita lihat aturannya. Iya benar bro. Ya kan? Nah kalau kita lihat hukum di Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian, itu disebutkan di pasal 8 ayat 1 mengatakan bahwa orang yang datang ke Indonesia harus menggunakan buku perjalanan. Ya, jadi kayak paspor. Iya. Ya, mau masuk mau keluar. Lalu pasal 9 ayat 1 harus diperiksa di tempat pemeriksaan imigrasi. Nah pertanyaan kita, mereka bawa paspornya, kualifikasinya pendatang gelap. Nah diverifikasi untuk menentukan apakah memang nih orang yang dipersekusi atau tidak. Kalau dipersekusi oke. Dia akan carikan negara ketiga. Nanti dikirim. Nah tapi zaman waktu itu ya, negara ketiga itu masih mau menerima. Tapi kalau sekarang, wah negara-negara peratifikasi konvensi pengungsi, mereka udah mulai, tunggu dulu. Kayak Australia nggak mau. Apalagi kalau misalnya udah berbau-bau Islam, mereka udah nggak mau gitu. Saya katakan, ini gimana sih? Negara-negara yang selalu mendengungkan hak asasi manusia, bahkan kita negara-negara berkembang selalu diceramain ini ya hak asasi manusia penting harusnya. Tiba-tiba mereka bilang enggak, saya nggak mau terima ini. Bahkan ada di Australia itu namanya turn back boat policy. Jadi dimundurkan. Dan mereka pinter, si Australia ini nggak dilakukan di wilayah teritorial mereka. Karena kalau di wilayah teritorial mereka akan terkena apa yang disebut sebagai non-refoulement. Jadi nggak boleh dimundurkan. Jadi di sini Australia yang wajib menerima pengungsi saja itu menolak orang-orang Rohingya. Tetapi kalau misalnya sudah masuk ke wilayah mereka kemudian digiring, itu melanggar. Berarti di sini Australia juga sebelum jauh-jauh dari batas wilayah mereka itu masuk ya, itu mereka bisa menggiring. Jadi di sini patroli penjagaan yang dilakukan oleh Australia ini bukan ketika sudah masuk ke wilayah mereka, tetapi memang di perbatasannya banget gitu guys ya, sehingga di sini bisa dilakukan penggiringan oleh Australia, sehingga mereka yang sebenarnya wajib menerima pun ternyata bisa menggiring kalau misalnya tidak ada berada di wilayah mereka ataupun tidak masuk garis wilayahnya lah, intinya seperti itu. Jadi dilakukannya di mana? Laut Tengah. Nah mereka nih otoritas di Australia, mereka tuh pandai untuk tidak mau menerima. Lah kita bukan peserta, tapi kita harus menerima. Nah itu. Dan ketika menerima, itu ya prosesnya bisa lama. Iya bro. Banyak yang udah bertahun-tahun di Indonesia. Udah sampai 5 tahunan, 6 tahun. Dan mereka kadang-kadang nggak betah juga. Akhirnya cari kerjaan. Nah kalau cari kerjaan, mereka bilang, udah deh saya mau kerja berapa aja. Ya kan? Nah sementara rakyat kita mencari pekerjaan nanti susahnya minta ampun. Mereka bilang berapa aja karena apa? Nggak akan kena UMR. Iya bro. Ya kan? Masih di bawah UMR masih baik. Masih bisa dibayar orang. Itu yang dilakukan oleh Malaysia awalnya. Karena di Malaysia mereka bekerja di perusahaan-perusahaan sawit. Gitu. Ya jadi terjawab sudah ya di sini. Kalau orang-orang Rohingya ini kerja di Malaysia itu di perusahaan sawit. Dan sekalipun gaji mereka kecil gitu ya, mereka tidak akan dipotong gajinya. Karena dianggap sebagai
imigran ataupun pengungsi tadi gitu guys. Jadi kita sudah tahu ya sekarang apa pekerjaan orang-orang Rohingya di Malaysia ini. Apakah di Indonesia juga mereka ini yang kerja di sawit? Ya, itu kan nggak ketahuan ya. Sawit karena kan pasti luas sehingga tidak terjangkau oleh media. Gitu ya. Terus mereka dipekerjakan di sana rendah dan lain sebagainya. Ya itulah kejadiannya. Nah, kita mau mengulang apa yang terjadi di Malaysia. Kita pemerintah pusat misalnya harus menyediakan pulau terpencil seperti kayak Pulau Galang. Biar UNHCR silakan melakukan verifikasi di sana. Ya kan? Nah, nanti infrastrukturnya UNHCR yang harus bangun dan sebagainya. Tapi ini bukan berarti pulau yang untuk mereka, karena kayak Pulau Galang suatu hari nanti harus bersih. Ya kan? Nah, yang kedua, kita bilang nih UNHCR, kamu ngomong nih sama anggota Konvensi Pengungsi 1951, terima mereka. Jangan kamu cuman teken-teken aja tapi lepas tanggung jawabnya. Nanti di Indonesia itu kan bawa anak besar, nanti masalah pendidikannya gimana. Jadi akhirnya apa? Sesama anak bangsa kita di Indonesia Ya, berdebat katanya ya di sini ya, kepotong tuh itu. Kita motongnya tadi agak-agak ini ya. Tidak kita ambil semua karena memang ini beberapa poin saja yang penting-pentingnya yang kita sampaikan juga seperti apa dari Prof Hikmanto ketika di salah satu YouTube tentang soal hukum gitu ya, dia membahas soal Rohingya ini dan di situ diwawancarai. Selain itu di sini juga ada UNHCR dan PMI di lokasi pengungsi Rohingya, katanya Karanggading Langkat pemasangan gelang. Jadi di sini tanpa paspor, cukup dipasang gelang kuning dari UNHCR, mereka sudah sah masuk ke negara orang. Ini yang rompi merah dari PMI ya. Oh, PMI dan UNHCR. Memang kalau kita lihat dari artikel itu ada kerjasamanya ya, dari foto bareng-bareng juga pas di foto UNHCR dan PMI. Gelang buat gajian dan makan prasmanan gratis katanya. Mulai sekarang saya gak mau lagi donor darah. Gimana gak makin betah? Gimana nggak makin betah kebutuhan hidup terpenuhi dengan gizi baik, sementara anak bangsa banyak terlantar, makan susah, rumah di kolong jembatan berlantai kardus. Ya, itulah ya yang kita sampaikan. Seperti apa yang dikatakan oleh Prof Hikmanto, ternyata orang-orang Rohingya ini mencari pekerjaan, dan sekalipun gaji mereka kecil ya, itu tidak akan dipotong dari gajinya guys. Dan ternyata kebanyakan itu kerja di perusahaan sawit, dan sepertilah kira-kira ya. Ada dari PMI juga yang memberikan bantuan. Bukan hanya yang dekat-dekat aja di Aceh, tetapi di sini juga 2012 ke negara Myanmar pun itu dikirim dari PMI Indonesia ya guys.